Acara selanjutnya, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga pada hari ini kita diberikan keberkahan dan kemudahan, dan juga kita akan bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya pada hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan webinar interpretasi EKG dasar dan EKG emergensi ini akan berjalan sempurna dan memberkahi kita semua. Semoga uh, kita nanti bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kita semua. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Acara ini saya buka, saya sapa narasumber pada pagi ini ada Dr. Angela Puspita, spesialis emergensi, dan juga Nas Wino Misti Rahayu juga sudah hadir. Tapi untuk hari ini, pagi ini di jam pertama kita akan banyak menimba ilmu dari Dr. Angela Puspita, nggih, Bapak Ibu semuanya. Dr. Angela, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Cantik sekali pagi ini. Ya Allah. Iya, dokter, hari ini monggo berbagi ilmu dengan kami semua. Tapi sebelumnya izin saya share screen dulu untuk CV dari dokter. Bismillah. Izin share screen gitu, dok. Monggo. Ini dokter Angela semasa muda. Sudah tampak nggak share screen-nya? Ini mudanya seperti ini. Sekarang masih sangat muda juga. Nggih, ini saya perkenalkan pembicara kita yang pertama, Dr. Angela Puspita, spesialis emergensi. Beliau beragama Islam, lahir 18 April 1983, sudah menikah. Tempat tinggalnya di Grand Mansion Residence N10, Mingaswaru, Sidoarjo, East Java, Indonesia. Kemudian nomor teleponnya, monggo kalau mau dicatat, misalkan perlu konsul sewaktu-waktu. Kompetensinya sangat banyak di rumah sakit kami itu Dokter Andila multifungsi, multi talent, Allah jadi multi malu. talenta. Jadi mulai dari teamwork player, independent relay, leadership, harness, kemudian loyal and having resiliency ya. Jadi banyak sekali kompetensi beliau, terutama di emergency room. Beliau di rumah sakit kami menjadi dokter emergensi di UGD dan juga sebagai trainer-trainer segala kegiatan di rumah sakit, segala kegiatan, tidak hanya emergensi, Iya, K3, alhamdulillah. RS, apapun yang pokoknya yang dibisai dokter Angela semua kita kupas tuntas. Alhamdulillah, sampun. Jadi pendidikan beliau adalah di Universitas Brawijaya, menempuh sebagai spesialis emergensinya, kemudian S2-nya di Hang Tuah University. Kemudian beliau bekerja di Rumah Sakit Suwandi, sudah saya jelaskan tadi, sama di Hang Tuah dan Universitas Brawijaya. Bagaimana ini beliau membagi waktu? Luar biasa banget karena pekerjaannya banyak, termasuk di Institut Riset for Community Development. Wah, saya harus demikian perkenalan dari Dokter Angela. Sangat luar biasa, monggo silahkan nanti kalau ilmunya kita kupas tuntas di sini, tapi sepanjang masih di jalurnya, di EKG, Ije. emergency ataupun EKG dasar. Waktu dan tempat saya persilahkan, G dokter. Oke, Alhamdulillah. Matur nuwun, Bu Neti. Ini salah satu senior perawat yang
idola. Jadi kalau misalnya ada telepon atau ada pasien gawat yang butuh PCI itu, Bu Neti ada pasien mau mau kan PCI dan lain-lain. Oh siap, kami baru siapkan. Dokter Angel sudah dikirim. Oh sebentar, gercep beliau itu. Alhamdulillah. Sekedap, saya izin hendak apa ya, refresh ilmu. Refresh ilmu ini sudah sering terpapar, mungkin tiap hari. Mungkin tiap hari dan apa ya, kalau kita tidak belajar atau merefresh, terkadang itu kita lupa. Padahal, oh biasanya biasanya saya bisa loh, biasanya saya mengerti kok lupa ya. Jadi peran webinar ini bagus sekali adalah refresh, refresh, refresh. Bapak Ibu sudah melakukan bahkan tiap hari di tempat kerjanya, ya. Oke, hari ini ada dua hal yang menarik, EKG dasar dan EKG emergensi. Harusnya EKG dasar baru EKG emergensi, tapi sekarang metodenya sama manajemen dibalik, EKG emergensi dulu dengan harapan biar panas dulu, baru tondonya pakai EKG dasar. Oh iya ya, karena kok misalnya EKG dasar dulu, oh iya saya tahu. Tapi begitu kita udah di-trigger, oh iya ya, kok saya lupa ya. Oh iya ya. Nah, baru nanti kita kembali ke EKG dasar itu sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memulai. Izin share screen, G. Assalamualaikum. Dia silahkan dokter. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Tampon dok. Oke, sebentar. Slide share-nya kok agak lambat ya. Oke, sampun. Oke, Tampon. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melihat anomali-anomali EKG. Anomali-anomali EKG ini yang paling sering muncul. Banyak sekali emergency ECG itu ada bukunya sendiri. Sangat menarik. Emergency ECG itu ada bukunya sendiri yang dia itu lebih advance. Jadi tidak, memang jarang keluar, tapi sangat mematikan. Nah, ada lagi namanya daily emergency ECG. Artinya di situ EKG, kelainan-kelainan EKG yang sering muncul pada saat kita jaga, gitu nggak? Kita belajar dulu. Oke, nanti ini bisa lebih belajar lebih detail tentang ECG dasar ya. Bagaimana kita harus tahu, kadang itu saya mendapatkan EKG, oh pasiennya LBBB. LBBB, LBBB, iya LBBB nemen nemen sekali, nemen sekali bahasa Indonesia. LBBB-nya tuh besar sekali dokter. Saya lihat, oh jangan lupa, setiap kita membaca EKG, kita harus tahu identitas dulu, betul atau tidak pasien itu, dan lihat kecepatannya ternyata lebih lambat, membuat pasien nampak iramanya lebih lebar dan amplitudonya ternyata lebih besar sehingga nampak adanya enlargement dari suatu sebentar saya minimize dulu. Oke, enlargement dari suatu chamber. Nah, kenapa kok bisa dibesar kecilkan atau dilambatkan? Itu untuk melihat betul apakah kita itu melihat apakah betul ini ada P-nya, maka kita besarkan, kita lambatkan dengan harapan apakah betul ini ada irama apa istilahnya flat apa apa ya istilahnya itu bukan flutter, yes fine, fine, fine VF seperti apa dan seperti itu ya. Pertama di saat kita melihat saya selalu diajarin rate rhythm, rate rhythm. Jadi kita membacanya itu bukan mulai dari PQRST bukan, tapi rate dan rhythm dulu. Oke, jika kita sudah tahu rate-nya, mohon waktu ya. Jika kita sudah tahu rate-nya, oh oke ini dalam batas normal. Alhamdulillah kita bisa mulai membaca PQRST. Tapi jika rate-nya sudah bermasalah, ya dilihat berikutnya dah ritmenya. Kalau karena rate sendiri itu jika ada masalah ada treatmentnya sendiri. Jika ritme bermasalah itu ada treatmentnya sendiri. Ya jadi mulai dari rate dan ritme. Oke, ini normalnya PQRS. T ya, PQRST, berarti P ada di sini, P-nya normal kurang dari 2 kotak.
P-nya diikutin QRS-T, berarti ini irama sinus, PR-nya masih kurang dari 0,12 ya, kurang dari 2,5 kotak ya. Terus habis itu di sini rate-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, artinya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini sekitar 75-an. Kurang dari 100. Berarti ini sinus ritem. Bradikardi. Namanya bradi, lambat. Kardia adalah denyut jantung. Jantung. Berarti denyut jantung yang lebih lambat. Borderline-nya berapa? Batas bawahnya adalah 60. Jika di bawah 60, pasiennya namanya adalah sinus bradikardi jika iramanya dari P. Maaf, iramanya dari sinus, tandanya ada P ya. Kalau takikardi berarti rate-nya di atas 100. Oke. Terus kalau misalnya bradikardi, ada takikardi. Sebentar, apakah ada di sini gambarnya? Oke, sebentar. Nah, ada bradikardi. Bradikardi harus dilihat dulu apakah dia milik sinus atau milik AV atau milik blok. Nah, seperti itu. Jika ada pasien ada P, PR, QRS, T, ada QRS kompleks di sini ya, dan di sini semua dalam batas normal morfologinya, tapi dia itu kurang dari 60, berarti ini namanya sinus bradikardia. Oh, sinus bradikardia, apakah semua sinus bradikardia harus diterapi? Jawabannya adalah tidak. Tergantung penyebabnya. Kalau dia sinus bradikardia tapi tidak ada gejala atau asimptomatik, tidak perlu diterapi. Mungkin pada pasien atlet atau pada pasien yang seperti ini, pekerja fisik. Jadi mohon maaf seperti kayak pekerja bangunan atau pekerja eh, bapak tani gitu ya. Itu mungkin heart rate-nya lebih rendah. Kenapa? Jantungnya terbiasa terlatih untuk menjaga denyutnya ya, menjaga denyutnya. Dengan denyut normal dia bisa mencukupi kebutuhan, tapi karena dia mengalami beban yang tinggi, dia mencoba untuk denyutnya dikurangi ya. Karena apa? Dengan harapan jika dia takikardia terus dia akan mudah lelah, sehingga jantung itu berproses, dia beradaptasi dengan menurunkan denyut nadinya, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dia sudah dengan gejala, berarti kita baru menterapi pasien itu. Lalu begini, kalau pengen tahu irregular-regulernya atau rate-nya berapa, kita terbiasa meng-EKG tidak hanya 1 lead atau 2 lead, tapi 12 lead dan 12 lead. Yang kita lihat paling panjang adalah di lead 2, dikarenakan dia mengarah di daerah apex, sehingga sangat sensitif terhadap perubahannya, termasuk kontraktilitinya. Nah, lalu berikutnya, kalau misalnya saya lihat dok, di lead satunya ternyata ada irregular, tapi di lead 2-nya tidak nampak. Biasanya lead satu itu atau lead satu, lead 2, lead manapun jika irregular itu juga akan nampak di lead 2 juga. Nah, pertanyaan gini, dokter, kenapa kok nggak lead satu saja? Kenapa kok nggak AVF aja yang dipanjangin? Jadi tidak ada gini, boleh nggak semuanya dipanjangkan? Boleh. AVL, AVF semua dipanjangkan boleh. Jika kita hendak mencari sesuatu. Tapi jika kita hendak melihat kondisi umumnya pada jantung, kita bisa menggunakan lead 2. Oke. Lalu kita melihat apakah regular irregular, lihat dari R ke R ya, R ke R ya. Ada juga kita bisa melihat P ke P jika kita melihatnya ada pasien mengalami AV block. Ya, utamanya total AV block. Berikutnya, kita udah lihat rate-nya, ritmenya reguler. Ya, pasiennya sinus ritem. Nah, ada PR berikutnya. QRS-nya bagaimana? Normal atau tidak? Ya. Nah, terus irama ini area supranodal atau infranodal? Karena tandanya jika supranodal berarti QRS-nya sempit, tapi jika dia infranodal berarti QRS-nya lebih lebar. Karena itu berhubungan dengan terapi juga. Oke, ini ya. Ini adalah irama supranodal. Tandanya apa? Karena dia irama dari SA, berarti ada P, ya, dan dia QRS-nya sempit. Karena dia menuju ke AV, berarti ada jarak menghasilkan irama AV. Nah, PR interval, oke. Nah, kalau AV berarti kan dia tidak melewati SA, berarti tidak ada P. Tapi karena dia supranodal, berarti QRS-nya sempit. Setelah itu langsung ke QRS. Oke, nah kalau QRS tidak ada P, tidak ada PR ya, dia langsung QRS karena dia infranodal ini ya, nodalnya infranodal berarti QRS-nya lebar. Seperti itu.
Ini ya. Terus kalau misalnya kita menemukan ada sinus bradikardi, sinus bradikardi ini apakah dia kondisinya adalah hanya selalu milik jantung? Tidak. Jadi ada kalanya waktu itu saya dapat pasien sangat bagus. Pasien datang dengan mencret-mencret. Mencret-mencret, uti-uti, ya, uti-uti itu nenek-nenek, mencret-mencret, dehidrasi. Terus sama tim saya waktu itu dikasih cairan tidak rehidrasi. Karena apa? Oh, nggak ada tanda dehidrasi, dokter. Karena heart rate-nya itu cuma 54. Tensinya padahal sudah jeblok, akal dingin. Nah, terus saya bingung, kenapa kok kamu nge-treat number? Treat the patient, not treat the number gitu. Akhirnya dicari ulang. Sini sama saya. Bu, apakah ibu minum obat jantung? Iya. Apa? Beta blocker, propanolol. Oke, nah kalau minum blocker artinya adalah heart rate-nya dia sudah termanipulasi obat sehingga dia tidak bisa takikardi dan tidak bisa menampakkan kompensasi. Nah, seperti itu. Saya selalu bilang treat the patient, nah treat the number karena mungkin number itu termanipulasi oleh hal lain. Oke. Terus ada lagi kondisi lain yang bisa menampakkan pasien ini ada gangguan eh, sentral. Contoh seperti ini. Dokter, pasiennya ini sinus bradikardi. Oh, sebentar, jangan seperti itu. Pasien apa? Oke, laki-laki usia 20 tahun kecelakaan. Kecelakaan, lalu pasiennya diagnosanya COB, dokter, tapi pasiennya aman. Aman gimana, Dek? Memang tensinya tinggi sih, Dok, tapi nadinya rendah. Loh, itu tidak aman. Artinya adalah sinus bradinya adalah suatu kompensasi, namanya Cushing. Nah, kondisi Cushing ini adalah pasien mulai mengalami end stage. Jadi sinus bradikardia adalah kita harus lihat, kita baca, oh ya, sinus bradi. Bisa baca dulu, oke, sinus bradi. Berikutnya adalah kita lihat kausanya karena apa. Seperti itu. Ini sinus taki, ya. Sinus taki itu apakah selalu dikarenakan suatu apa ya, suatu kelainan? Belum tentu. Saya saat ini nadi saya 120 karena apa? Saya sedang ada adrenalin yang sedang berjalan dalam tubuh saya. Nah, pertanyaan gini, apakah orang sinus taki itu selalu tampak ngos-ngosan, selalu tampak apa keringetan? Belum tentu. Karena jika orang itu bisa mengontrol, tampak mungkin seperti siapapun di sini, ya pembicara pasti ada mungkin sinus taki, ya. Tapi kita bisa mengontrolnya. Jadi kalau kita melihat pasien tenang, belum tentu dia tidak bermasalah. Jika ada pasien tenang, selalu cek dan recheck. Oh, pasiennya tenang kok, pernah tenang kok. Begitu dipasang cardiac chest lead atau saturasi, lu heart rate-nya kok 200. Lu heart rate-nya kok 180. Nah, seperti itu. Karena mungkin ada, Oh, itu lagi. terima kasih, mungkin ada kondisi yang, iya, bocor sepertinya. Seperti mungkin ada kondisi yang lain yang bisa menutupi. Nah, artinya adalah we treat the patient, not treat the number. Kalau misalnya pasiennya kok tampaknya baik-baik aja, berarti kita masih melihat number. Oh iya, kelihatan baik, tapi kita tidak merecek seperti itu. Contoh kedua, ada pasien tampaknya biasa saja, ternyata pasiennya itu mempunyai kondisi tertentu ya, ada gangguan di ginjal sehingga pasiennya cenderung ke anemia, sehingga pasiennya sih terbiasa karena kompensasi tapi heart rate-nya naik. Nah, seperti itu ya. Dan klinis lainnya. Nah, kalau sinus bradi, terus pasiennya itu ada severe sinus bradi, maaf, sinus bradi, lalu pasien sudah ada simptomatik atau ada gejala, kita bisa memberikan terapi. Terapinya adalah memberikan SA, sulfas atropin, 4 ampul atau 1 miligram. Loh, kok begitu? Dulu saya diajarinya 2 ampul. Alhamdulillah ilmu itu selalu berkembang, sehingga yang dulu itu 2 ampul, sekarang kita bisa start 4. Ya, dengan dosis maksimalnya sama. Ya, kalau sinus takikardi, jangan langsung diblok, tapi 5H 5T. Kendalikan dulu hipoksianya, hipovolnya, dan lain-lain. Dan apakah dia stable atau unstable? Jika stable, nggak apa-apa, kita bisa menggunakan medikamentosa. Ini sinus aritmia. Apakah sinus aritmia itu selalu dikarenakan suatu gangguan? Belum tentu. Lihat dulu. Oh, ada sinus aritmia. Lihat pasiennya. Kok kayaknya tidak cocok? Nah, lakukan lagi
bisa memakai cardiac monitor ya, ditempel dengan cardiac monitor, dilihat di situ. Boleh pakai EKG atau pakai cardiac monitor. Tapi kalau misalnya EKG-nya misalnya apa ya, kertasnya tinggal sedikit, karena kan kita harus melihat sinus aritmia itu tidak bisa segera, tapi tergantung eventnya. Nah, event itu contoh gini, kita gunakan cardiac monitor. Lihat aja, begitu sinus aritmia muncul, kondisi pasien saat apa? Saat batuk, saat mengejan, saat dia tahan nafas, atau saat inspirasi. Karena apa? Saat inspirasi dia membuat tekanan intratorakal meningkat, sehingga membuat adanya delay. Dan itu adalah hal yang normal. Dulu saya menemukan sinus aritmia, wah pasiennya ada masalah ini. Terus saya lihat kata waktu saya PPDS, senior saya, ngapain Jel? Pakai dulu cardiac monitor, lihat dulu pasiennya. Oh, pasiennya itu ternyata mengalami aritmia di saat dia bernafas. Biasanya kondisi seperti ini pada orang tua, ya, atau pada pasien yang punya tekanan intratorakal meningkat pada pasien COPD atau dan lain-lain. Dan ini hal yang menarik. Kita ngomong takikardia dan kita menuju ke takikardia yang kondisi sedikit uh, emergensi ya. Ada namanya, saya pernah dengar SVT, tapi saya pernah dengar namanya PSVT, paroxysmal SVT. Yang apa tuh? Sama tidak? Saya mendengarkan paroxysmal atrial tachycardia. Loh, apa itu? Nah, jadi PSVT, P itu stand untuk paroxysmal. Artinya adalah jadi awalnya itu tidak ada masalah, tiba-tiba SVT, paroxysmal SVT. Nah, kalau pada pasien yang misalnya dia itu memang sudah ada gangguan, gangguan 5H5T-nya, lalu pasien mengalami SVT, ya oke. Okay. Jadi kalau misalnya, apakah PSVT itu sama dengan SVT? Same with. Ya, jadi sama aja. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau misalnya saya bilang, oh itu PSVT, oh enggak, itu SVT, itu sama kok. Tidak terlalu signifikansi terhadap apa ya suatu diferensial definisi operasional dan manajemennya. Ya, kalau PAT, paroxysmal atrial tachycardia berbeda. Ya, itu ada tachycardia di daerah supranodal nanti akan dibahas di EKG dasar. Ya. Nah, kalau paroxysmal SVT, heart rate-nya lebih dari 150. Ya, syaratnya adalah supraventricular tachycardia, itu heart rate-nya di atas 150. Karena dia terlalu cepat, P-nya bisa tampak, bisa tidak tampak, ya. P-nya bisa tampak, P-nya bisa tidak tampak. Nah, habis itu, oh ini, kalau sintak, sintak itu sinus takikardi, P-nya pasti tampak, ya. Tapi kalau HT lebih dari 50, terus habis itu P-nya itu bisa tampak atau tidak tampak, kita bisa berpikir pasien ini mengalami SVT. Terus habis itu begini, oh ya, nah, kalau SVT ya kita harus ngelakuin apa dok? Apakah langsung kita langsung kasih obat-obatan. Jadi begini, SVT itu adalah suatu kompensasi jantung untuk mencukupi kebutuhan dari tubuh. Solusinya gimana? SVT itu muncul dikarenakan suatu tanda crying for help. Jadi yang kita lakukan adalah mohon maaf, yang kita lakukan adalah perbaiki 5H5T-nya dulu, 5H5T-nya dan lihat pasien ini stabil atau unstabil. Kalau stabil kita bisa melakukan 5H5T dan drug atau medikamentosa. Tapi jika unstable, apapun penyebabnya, lakukan kardioversi. Karena dia kiarsnya sempit, kita bisa mulai start dengan jul yang paling kecil. Ya. Terus kalau atrial flutter, ya, atrial flutter itu adalah adanya munculnya im, apa ya impuls dari SA mengeluarkan impuls berarti kan keluar P, tapi karena SA-nya impulsnya berlebih, dia akan mengeluarkan P lebih. Tapi dari semua P itu yang bisa mengaktifkan QRS hanya satu P. Jadi nanti itu dokter saya enggak tahu apa misalnya flutter 41, 31, 41, oke, okay, enggak apa-apa. Tahu flutter saja. Ya. Tahu flutter saja, tidak perlu tahu 31, 41, enggak apa-apa. 41, 31 itu maksudnya gini. Satu, satu, dua, tiga, QRS. Satu, dua, tiga, QRS. Berarti kita harus melihat pasien ini adalah ada 3P baru ada QRS. Itu maksudnya 31. 3P 1 QRS. Terus berikutnya gini, dokter, kok saya melihat QRS-nya
1, 2, 3, 4 harusnya rate-nya 75, tapi kenapa kok rate-nya di sini bisa sampai ratusan? Nah, ini P-nya terbaca. P-nya terbaca sehingga rate-nya itu lebih tampak lebih rapid seperti itu ya. Ini seperti ini. Jika P keluarkan SA-nya keluar impuls, perjalanan ada PR ya, interval nih AV langsung mengeluarkan melanjutkan apa impulsnya eh, ke ventricle, bundle of His dan Purkinje sehingga P, PR, GRS apa relax sehingga menjadi T. Nah, kalau misalnya dia itu apa ya source-nya SA itu tidak hanya satu, ya semua ngeluarin. Akhirnya apa? Semua ngeluarin yang nyampe berapa? Karena semua ngeluarin nampaknya PPPP. Ya. Terus berapa yang ngeluarin? Maaf, dari semua yang ngeluarin hanya ada satu yang bisa mengeluarkan QRS. Nah, seperti itu. Jika eh, apa ya? Jika kondisi banyak P ini mengganggu ya, ini harus mendapatkan terapi ya nanti namanya ablasi atau control rate. Karena apa? Jika eh, saya gambarkan seperti ini. Eh, kontraksi itu adalah jantung. Yang kedua, jika kita tersayat, maka ada statis, ada fase statis sehingga membuat bekuan darah dalam waktu kurang dari 10-15 detik. Pertanyaannya saya kembalikan ke analogi pertama. Kontraksi. Semua tidak ada statis, semua dinamis. Tapi begitu mengalami AF, ya, pasien mengalami AF, kontraksi, kontraksi, kontraksi. Berarti masih ada fase di sini dinamis, ya, dinamis yang tidak mengalami maaf, ada mengalami statis baru dinamis. Nah, di saat adanya fase statis itulah bekuan darah mulai muncul. Nah, bekuan darah muncul jika dia itu ikut keluar di saat kontraksi, dia bisa menyebabkan emboli ke otak, emboli otak berarti infak emboli ya, infak, maaf CVA emboli, kalau di jantung bisa menyebabkan IMA, kalau di paru bisa menyebabkan pulmonary embolism, di usus dia bisa menyebabkan sumbatan pada usus ya, di ginjal juga, dan di mata pun bisa menyebabkan silent blind. Nah, jadi itulah kenapa pada pasien yang mengalami AF, kuncinya adalah satu, bagaimana caranya jika kita tidak bisa mengontrol rate-nya biar terlalu terlalu cepat karena dia bisa menyebabkan kondisi unstable atau shock, dan kita harus mengontrol ini apa itus-itusnya ini. Jadi source dari pulse-pulse-nya ini kita harus kontrol dengan cara apa? Ablasi. Ya, namanya ya ternyata ada beberapa coretan ya, mohon maaf ya saya baru sadar ya. Nah, jadi gini, kalau atrial fibrilasi artinya febrile, berarti artinya kan cuma bergetar. P-nya tidak tampak signifikan seperti flutter. Berarti dia hanya bergetar. Nah, namanya bergetar, dia istilahnya kan ada kayak ringgit-ringgit. Ini P semua. Nah, oke. Nah, karena P-nya ini istilahnya itu tidak tahu mana yang bisa mengeluarkan impuls QRS, otomatis dia akan menyebabkan anomali bentukan ritme. Ya, di sini membuat pasiennya irregular. Ya, kalau flutter dia akan cenderung reguler. Ya, tapi kalau AFib ya atau atrial fibrillasi dia akan cenderung untuk irregular dikarenakan P yang bisa mengeluarkan QRS itu tidak tahu yang mana. Nah, pada perjalanannya, dokter, saya menemukan AF paroksismal. Maaf, misalnya lagi jaga nih, lagi EKG, Mbak, saya menemukan AF paroksismal. Aduh, apa ya AF paroksismal? Saya taunya AF aja. Mbak, saya taunya ini ada AF persisten, AF permanen. Jadi gini, AF adalah diagnostik untuk EKG. Paroksismal persisten permanen adalah diagnostik untuk waktu. Jadi begitu kalau uh, saya manggilnya apa ya, bapak ibu-ibu ya. Bapak ibu-ibu mendapatkan EKG AF, cukup AF. Tapi jika pada perjalanannya kita bisa menganamnesis, kita tahu EKG awalnya, atau mungkin di poli riwayatnya bagus, kita bisa menambahkan dengan diagnostik waktu itu. Oke, jadi nggak usah khawatir jika ada
tulisan paroxysmal persistent permanen, sama-sama AF, cuman bedanya adalah di waktunya. Oke, sekarang junctional rhythm. Tadi kan eh, apa ya? Mohon maaf ini eh, sepertinya ada sesuatu anomali di layar ya, ada irama, ada garis-garis. Nah, apa ya? Semoga tidak terganggu. Pertanyaan kedua, tadi kan impulsnya kan di SA sehingga muncullah P, ya kan? P, kalaupun ada anomali P-nya, impulsnya banyak, P-nya banyak, mungkin flutter. Tapi jika P-nya banyak, maaf, impulsnya banyak dan irregular dan tidak adekuat, namanya nanti dia febrile, jadinya uh, AFib atau atrial fibrilasi. Pertanyaan kedua, kalau P-nya nggak ada, berarti kan jantung tidak bisa berkontraksi. Alhamdulillah Tuhan Maha Baik. Ada namanya itu pertolongan. Pertolongan nama kalau bahasa EKG-nya escape. Jadi kalau misalnya ada ada gangguan, kita harus cari jalan keluar. Nah, jantung pun seperti itu. SA-nya bermasalah sehingga biar jantung ini berdetak dengan baik, dia mengaktifkan AV node-nya. Ya, junctional rhythm. Di mana kalau misalnya AV, maaf, impulsnya source-nya itu dari AV, berarti kan tidak ada P ya. Berarti pasiennya ini adalah jika tidak ada P lalu ada QRS dengan QRS kompleks dengan QRS yang sempit, berarti source-nya dari AV. Berarti mungkin SA-nya sedang sakit. Nah, apakah mungkin P-nya itu ada atau P-nya itu terkubur? Bisa saja, tapi jika kita sudah melihat di EKG tidak ada P, nggak usah berpikir saya cari P-nya di mana. Apakah ini apa di belakang QRS atau di depan QRS? Tetap jika di depan QRS tidak ada P, ya itu berpikirnya adalah AV escape dari AV atau junctional escape karena dia supranodal berarti QRS-nya sempit. Saya gambarkan kalau SA 60 sampai 100, tapi kalau misalnya dia itu junctional berarti rate-nya di bawah dari 60. Berarti 40 sampai 60. Terus saya bingung. Dokter bilangnya di bawah 60, tapi saya nemukan tidak ada P, tapi dia itu rate-nya lebih dari 100. Ada namanya accelerated junctional rhythm. Kalau dia dari 40, maaf, rate-nya 40 sampai 60, junctional rhythm 40, maaf, junctional rhythm 60 kali per menit. Junctional rhythm 50 kali per menit. Nah, seperti itu. Tapi jika tidak ada P, tapi rate-nya 60 sampai 100, ini kan milik SA tidak. Tapi ada namanya accelerated atau dipercepat. Accelerated junctional rhythm 80 kali per menit. Betul. Tapi tidak ada P, ya, tapi rate-nya di atas 100, berarti takikardia. Di atas 100 takikardia. Karena tidak ada P namanya junctional, di atas 100 namanya takikardia. Junctional takikardia. Tapi jika misalnya eh, iramanya tidak ada P, berarti junctional, tapi rate-nya kurang dari 40, berarti ya namanya adalah irama junctional escape. Ya. Terus habis itu eh, ini sama ya, ini sama di atas sama ya. Oke. Terus berikutnya penanganan. Terus kalau misalnya seperti ini bagaimana? SA itu bermainnya adalah di atrium. Ya, di atrium. Nah, mungkin Ibu Wulan Kunasih layarnya touchscreen nggih, sehingga ada beberapa goresan. Mohon maaf sebelumnya pangapunten. Nggih. Jadi begini, kalau SA itu bermainnya di SA node. Maaf, SA ini adalah sulfas atropin. Atropin itu bermainnya di supranodal di daerah SA node. Karena SA node-nya sakit, berarti kan diambil alih oleh AV. Nah, karena dia supranodal, sebenarnya SA masih ada tempat, tapi dia kurang sensitif. Jadi kalau misalnya ada pasien mengalami junctional escape, penggunaannya bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan dopamin. Dopamin itu adalah bermain meningkatkan kontraktiliti. Dokter, saya tidak punya dopamin, saya di daerah terpencil, saya punya SA, boleh dicoba. Ya, tetapi mungkin efeknya tidak terlalu signifikansi, gitu ya. Nah, sekarang tadi kan irame dari SA, lalu SA sakit, dibantulah oleh AV. Ternyata AV-nya pun sakit. Apakah jantung itu langsung berhenti? Tidak. Jantung adalah salah satu organ yang sangat smart. Dia tidak mudah dikalahkan. Begitu dia kalah, berarti udah habis tenaganya dia.
Oke. Nah, terus habis itu jika SA tidak bisa, lalu dibantu oleh AV, AV pun ternyata juga kolaps, maka jantung itu tetap bisa berdenyut dengan ventricular escape. Ya, dibantu oleh ventrikular. Karena 40 sampai 60 itu milik dari AV, berarti ventrikular lebih rendah lagi. Oke, di bawah 40. Nah, sekarang gini, tidak ada P, tidak ada P, berarti ramai bukan dari SA. PR intervalnya tidak bisa dibaca, berarti AV pun tidak ada bermasalah, tidak ada aliran dari AV, langsung QRS kompleks. Nah, QRS berarti irama ventrikular. Ya, lihat di sini, dia lebar. Nah, oh ini khas dari ventrikular. Oke, khasnya adalah jika ada ventrikular, maaf, QRS lebar, oh berarti irama ventrikular. Dilihat ada P tidak, kalau misalnya ada P, ada AV, lalu QRS-nya lebar, berarti mungkin kondisi yang lain. Oke. Nah, kalau misalnya ada ventricle tachycardy, maaf, namanya di sini adalah idioventrikular. Namanya adalah idioventrikular, irama berasal murni dari ventricle. Ya. Rate-nya adalah sekitar 30 sampai 40. Apakah pasien ini bisa hidup? Masih bisa, alhamdulillahnya. Nah, lalu jika irama normalnya 30-40 ya, pada biasanya pasien apa? Biasanya pasien koma, intoksikasi, asidosis, terus electrode imbalance yang severe dan lain-lain. Ya, ini pasien kalau ada seperti ini jangan berpikir oh pasiennya mau meninggal. Jangan. Ini tandanya kita harus resusitasi pasien ini, begitu ya. Nah, terus kalau tapi kan dokter bilangnya iramanya 30-40, tapi kalau irama sudah ventrikular, terus iramanya 40 sampai 100, ada yang mengatakan 20, berarti irama ventrikular yang dipercepat. Alhamdulillah kok ada ini ya. Berarti pasiennya sedang kompensasi habis-habisan. Namanya accelerated, dipercepat ventricular rhythm. Oke, kalau irama 30-40 kita bisa menyebutnya adalah idioventrikular rhythm 40 kali per menit. Tapi jika iramanya QRS dan lebar, berarti irama ventrikular dan dia rate-nya lebih cepat, namanya accelerated ventricular rhythm. Berapa kali per menit. Lalu berikutnya adalah ventricular tachycardia. Jika iramanya itu QRS-nya itu lebar dan dia lebih dari 120, ada yang mengatakan 150 ya, batas 150, VT milik kardiak dan VT milik dari elektrolit itu batasnya ada yang mengatakan 150. Itu adalah ventricular tachycardia. Tapi jika iramanya ventrikular dan dia itu kurang dari 30, batas bawahnya namanya ventricular escape. Jadi jantungnya sedang mencari cara. Ya, udah habis-habisan. Ya, ventricular escape. Pertanyaan berikutnya, apakah ini ada nadi? Ada. Ya, itulah kenapa dilihat dulu. Kalau misalnya, oh ada irama apapun, cek nadinya. Ada, ya nggak apa-apa dong. Berarti kan jantungnya sedang mencari pertolongan. Tapi apapun iramanya, even iramanya sinus takikardi, tapi jika tanpa nadi, namanya PEA. Oke? Oke, ini VT ya. Jadi, VT ada yang mengatakan di atas 150, ada yang mengatakan 120. Batas maksudnya apa? Jadi, maksudnya begini. Jika di atas 150 itu adalah milik kardiak, di bawah 150 berpikirlah mungkin hal yang lain. Itu adalah simple thing-nya. Nah, habis itu dilihat VT itu dia khasnya ada dua, ada yang monomorfik dan polimorfik. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia regular dan bentuknya sama, nih monomorfik. Apakah ada di setelah? Ini iramanya. Dia KRS semua, ya KRS semua, tidak ada ya, PPR kompleks dan KRS-nya di sini juga lebar, berarti irama ventrikular dan dia di atas 120 atau 150. Rata-rata buku mengatakan 150, tapi kenapa saya tulis 120? Karena ada juga buku mengatakan 120, jadi nggak usah takut. Kalau misalnya 120, boleh. Jadi takutnya kan kita tahu takut kebijakan dari apa ya, dari tim yang jaga di saat itu, ya mungkin jika dokter kardionya enggak 150, oke. Jika dokternya mengatakan 120 sudah mulai berpikir ada anomali ya, oh siap dokter, nah seperti itu. Jadi jangan kaku seperti itu ya. Nah ini kan bentuknya berbeda, banyak bentuk ya, namanya polimorfik. Oke, kalau VT seperti ini, dilihat VT-nya, oh ya VT.
pulse atau without pulse. Nah, kalau misalnya without pulse berarti harus maaf, defib. Tapi kalau misalnya ada VT ya seperti ini kita bisa melakukan kardioversi. Karena QRS-nya lebar berarti kita melakukan dengan mulai startnya adalah 100. Saya kembali lagi ke AF. AF QRS-nya sempit tapi spesifik untuk dia, kardioversinya berbeda. Meskipun QRS-nya sempit, kardioversinya start dari 100. Oke? Oke, nah ini polymorphic VT, dia bentuknya itu berbeda ya dan rate-nya berbeda. Maaf, rate apa ya? Ritmenya. Jadi lihat ini. Maaf, irregularitasnya ya. Ritmenya coba lihat di sini. Dia bentukannya polimorfik dan ritmenya adalah irregular. Kita bisa berpikir, oh ya, namanya adalah VT polimorfik. Dokter, saya enggak tahu. Saya jawabnya ini VT saja. Karena dia kira selebar, tidak ada P dan PR. Boleh enggak? Boleh. Cuman ada spesifikasi VT bentuk lain, yaitu namanya torsad. Torsade Poang. Torsade de Pointes. Nah, istilahnya torsade de Poang. Nah, kalau seperti ini adalah VT betul, tapi penyebabnya ada gangguan hal lain yang menyebabkan gangguan jantung. Biasanya dikarenakan abnormal dari elektrolit, atau dikarenakan ada gangguan dari obat-obatan, atau ada kelainan kongenital. Oke. Khasnya adalah dia bentuknya VT, tapi kalau ada tinggi, pendek, bisa berpikir torsat. Oke. Nah, dokter, ini saya bilang torsat boleh nggak? Nah, torsat tandanya adalah harus ada pilinan. Pilinan. Tinggi, kecil, tinggi. Jadi lihat ini. Tinggi, kecil, tinggi. Tapi kalau dia itu VF, dia itu adalah tinggi, kecil, tinggi. Sama nggak sama torsat Depoang? Kalau dia torsat Depoang, coba lihat di sini. Dia berbentuk pita. Tapi kalau ini dia tidak berbentuk pita. Dokter, saya torsat Depoang, saya bilang VF boleh nggak? Definisi VF, dia adalah febrile. Di sini adalah kalau ini QRS-nya nampak semua, lebar semua ya. QRS-nya tampak lebar semua. Jika QRS-nya tidak tampak lebar semua, ya, ada yang febrile atau bergetar, namanya fibrilasi. Ventricle fibrilasi. Kalau ada VF, biasanya sangat jarang pasiennya masih ada nadi. Kalau ada VF, langsung kardioversi. Mungkin nggak ada VF pasiennya dengan nadi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, tapi apapun kondisinya, jika kita melihat pasiennya sudah VF, cek dulu nadinya. Mungkin nadi yang teraba adalah nadi kita, bukan nadi pasien. Oke, ini asistol, semua sangat mudah. Pertanyaan begini, ada dokter atau ada tim perawat saya waktu itu, pasien itu mengalami VF, 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 VF terus. Lalu pasiennya itu saya lihat dari jauh, saya nggak pakai kacamata, oh pasiennya asistol. Perawat saya di dekatnya, dokter saya besarkan ya, itulah kenapa amplitudo dan rate-nya itu dilebarkan. Ternyata bukan PEA, maaf, bukan asistol. Ternyata pasiennya itu fine VF. Pasiennya febrile, apa ya, bergetar, ya. Kalau asistol dia harus lurus. Tapi jika dia masih ada getaran ya, berarti pasien itu mengalami fine VF. Ada coarse, ada fine. Ada yang VF kasar, ada VN yang halus. Nah, untuk memastikan pasien ini betul ini asistol atau tidak, harus dipastikan dibesarkan amplitudonya. Itulah yang tadi saya bilang di awal, saat kita memeriksa pasien, kita harus pastikan pasien ini betul iramanya atau setelah manipulasi. Oh, besar sekali, lebar sekali. Ini irama ventrikular, tapi kok ada P dan PR-nya? Lihat lagi kecepatan dan amplitudonya. Nah, itulah ternyata kita sudah mau membesarkan, memastikan pasien ini bukan fine VF dari asistol, lupa tidak mengembalikan sehingga begitu temannya EKG ulang, waduh, ini kondisi apa ya? Kondisi apa ini ya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus start dari awal membaca dari identitas dan marker-markernya. Sekarang kita belajar hal lain. Oke. Tadi kan organ ya, gangguan organnya. Nah, sekarang ada anomali bentukan lain. Nanti kita bisa belajar lagi dengan di EKG basicnya ya. T itu kan maksimal ya 2 kotak
tinggi 2 kotak. Nah, kalau ada anomali, loh, kok kayaknya P-nya lebih deh. Ini berapa kotak? Ini 4 kotak ini. 3 kotak atau 4 kotak, berarti anomali. Maksudnya adalah jika P yang tinggi, namanya adalah P pulmonal. Berarti berpikir, maksudnya apa? P pulmonal. Bagus. Setelah itu apa? Nah, P pulmonal itu dilihat lagi, ada anomali, berarti ada sesuatu penyebab. P-nya itu normal 2/2, tapi dia lebih tinggi. Berarti ada tekanan yang meningkat di atrium. Tekanan atrium meningkat dikarenakan apa? Sebelum atrium masuk, tekanan atrium ke ventrikular, habis itu ventrikular kanan ke pulmonal, pulmonal ke atrium kiri, terus ke ventrikel kiri. Jika tekanan pulmonal itu meningkat, dia akan mengganggu atrium. Sehingga atrium misalnya tekanannya itu 10 untuk normalnya. Lalu tiba-tiba karena tekanan meningkat, dia membutuhkan tekanan 12 untuk mengeluarkan apa ya, volume darah itu ke ventrikel. Sehingga nampaklah tekanan atau strain istilahnya ya ke atrium itu. Tandanya apa? Ada peak. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ini, loh, ini P-nya nggak tinggi tapi lebar. Namanya adalah P mitral. Nanti diajari lagi ya di ECG basic. Nah, artinya kenapa? Karena P itu lebar, berarti adanya suatu delay atau pembesaran. Sehingga biasanya kan tek, 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 karena dia membesar, sehingga tekanan yang sama itu memberikan gambaran yang berbeda. Analogi simpelnya seperti itu. Dikarenakan apa? Karena atrium misalnya ya. Atrium kontraksi biasa, tapi karena dia ada gangguan di mitral valve ya, katup, sehingga menyebabkan tekanan backward dari ventricle ke atrium, sehingga atriumnya membesar. Sedangkan tekanannya sama, sehingga gambarannya dari EKG-nya adalah seperti ini, mitral. Nah, PR tadi itu kan dari apa ya? Dari P ke AV. Jika melebihi dari 2,5 kotak ya, itu bisa berpikir ada gangguan atau ada delay. Sekarang saya langsung ke anomalinya. Kalau sebentar, saya ada kayaknya gambarnya. Oke. Nah, ini saya untuk gambar beberapa saya ambil di internet ya. Tapi untuk teorinya ada Making Sense bukunya. Ini ada, sebentar saja gambar di sini aja, nggak terlalu banyak coretan. Oh, di sini ada. Ini P, tapi kok ada delta ya? Oke, delta itu apa ya? QRS kan harusnya sempit aja. Tapi kok ini nggak kelihatan? Saya nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Dokter bilangnya di lead 2. Betul. Tapi kita juga bisa harus lihat lead lainnya. Lead, oh ini leadnya, lead 4. Lead 4 nih. Loh, kok ada kayak ada irama start sebelum, harusnya kan kalau irama itu kan tegak lurus, tegak lurus. Tapi ini ada apa ya? Curi start istilahnya ya. Nah, lihat nih, ini curi start. Ini adalah irama delta. Nah, P lalu ke QRS harusnya kan PR ya, tapi PR-nya itu ada PR, tapi kok ada irama deltanya? Bisa berpikir pasien itu mengalami WPW. Jika ada pasien seperti ini pasien masih stabil ya, pasti riwayatnya adalah WPW. Khasnya adalah pada usia muda, paling banyak pada laki-laki. Perempuan ada, tapi paling banyak pada laki-laki. Nah, ini dibesarkan, saya mendapatkan sangat gambar yang sangat bagus. Coba lihat ini. G, matur nuwun. G. Ini P, coba lihat. Harusnya kan QRS normal aja, tapi ini ada irama, maaf, ada gerak, bukan ada gerakan, ada bentukan seperti colong start. Kok saya selalu ngajarkan, ini kayak nyolong start nggak sih loh? Coba lihat. Nah, irama early istilahnya ya. Nah, ini kita bisa berpikir pasien mengalami WPW. Nah, ini seperti ini. Coba lihat, ini khas sekali. P, PR-nya dia ada seperti kayak mulai early. Ini pada pasien yang sama. Coba lihat ini. Ini pasien waktu masuk di UGD ya. Pasien ini 6 tahun usianya. Jadi waktu itu saya pernah mendapatkan, aduh anak kecil, maaf bahasa Jawa, aduh anak kecil kok di EKG kasihan. Loh, jantung kan milik semua ini ya,
Semua umat, semua makhluk ya. Jadi kan semua harus di EKG, ya kan? Bahkan apa anjing, kucing, kura-kura saya saja juga di EKG ya. Nah, artinya adalah ini untuk 6 tahun datang riwayatnya sebelumnya adalah mengeluh tidak nyaman pada dadanya. Ini EKG yang sama. Coba lihat attack pasiennya. Attack pasiennya waktu di UGD. Lihat, pasien yang sama, rate-nya seperti ini berubah menjadi ini. Waduh, kalau gini bisa ini saya jawab VT boleh nggak dok? Boleh. Kalau ini saya jawabnya SVT boleh nggak dok? Boleh. Tapi khasnya coba lihat ini. Lah, dia ada segitiga. Segitiga. Startnya dia mulai selalu segitiga. Lihat nih, startnya mulai selalu segitiga. Itulah kenapa kita harus jeli. Oke? Oke, sekarang kita berbicara blog. Nanti saya sekilas saja untuk blog karena nanti pembicara kedua itu sangat bagus. PPT-nya ya sangat lengkap sekali. Blog itu ada AV blog 1, 2, 3. Jika satu sangat mudahnya adalah PR. AV, berarti kan kita berpikirnya adalah PR. AV blog berarti PR-nya lebih panjang daripada biasanya. Karena apa? Bahan obat-obatan atau ada gangguan elektrolit. Oke, kalau AV blok tipe 2, coba lihat ini. Sama-sama gini. AV blok tipe 2 itu ada dua. 21 dan 22. Atau Mobitz dan Weckenbach. Seperti itu. Nah, kalau Mobitz tipe 1, nama lainnya adalah Weckenbach. Coba lihat, dia PR-nya memanjang, lalu tiba-tiba ada drop yang hilang. Ya, tiba-tiba ada istilahnya kompleks yang hilang. Nah, kalau misalnya Mobitz tipe 2, coba lihat di sini, ya, PR enggak masalah, ya. Semua diikutin KRS. PR-nya normal, tapi kalau di sini PR-nya segini tambah lama besar, maaf tambah panjang hilang. PR normal tambah panjang hilang gitu. Tapi kalau mau tipe 2 normal semua tapi tiba-tiba ada drop yang hilang. Bit yang hilang. Itu tipe 2, tipe 3 QRS-nya, maaf, QRS kompleksnya itu berjalan sendiri-sendiri berserta dengan P-nya. QRS, 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 P, 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 dan apa? Rate-nya tepat, regular ya, oke? Ini Q-wave ya, kita bicara Q-wave. Nah, sekarang kita bicara ke anomalinya. Eh, Q itu tujuannya apa? Jika ada Q, berarti kita berpikir ada infak. Ya, infak yang sudah berjalan atau infak lama. Nah, seperti itu. Jika kita melihat Q, oh iya, nggak masalah QRS-nya. Ini ada P, ada QRS, ada T, QRS-nya juga sempit. Tapi ini apa ya? Loh, kok QRS-nya, Q-nya kok dalam ya? Berarti berpikirlah pasien ada mengalami infak lama. Infaknya sudah lama atau sedang proses dari awal. Nah, kalau misalnya proses dari STEMI nggak kerasa mungkin pada pasien diabetes ya pasien STEMI lalu pasiennya attack maaf elevasinya turun menjadi anomali bentukannya adalah Q patologis. Kita harus berpikir itu. Atau pasien mengalami blok, bandel blok. Oke. Ini kita bicara QRS ya, kurang dari 0,12 atau 4 kotak. Ada yang mengatakan 2,5 kotak. Ya, kalau misalnya oh lebih dari 3 kotak atau 2,5 kotak, berarti kita sudah berpikir mencurigai ada anomali. Mungkin ada namanya blok ya. Mungkin ada istilahnya itu bundle bundle branch block ya. Artinya mungkin sebentar ada kak gambarnya? Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah berpikir lebar, oh kita berpikir ini ada namanya pembesaran jantung. Pembesaran jantung kita bisa melihat dari mana EKG. Oh ya, ada LVH, ada RVH, atau ada bundle branch block. Left bundle branch block atau right bundle branch block. Oke, ini sama. Dia itu lebar dan eh, apa ya di sini? Oh ya, R-nya, R dari peak dari R-nya itu apakah dia sangat tinggi atau bisa dia membuat R action. Nah, oke. Okay. Kalau misalnya kayak ini bentuk dari normalnya nanti ya kita lihat ya. Nah, gangguannya ya, gangguannya itu bisa nampak
suatu kondisi yang kita bisa lihat, oh orangnya pasti mengalami LVH atau RVH. Oh, sebentar, pasien ini kok anu ya, apa mengalami gede apa iramanya kayak kayak LVH, tapi dia QRS-nya sempit. Dilihat dulu, jangan-jangan orangnya sangat kurus, ya kan? Pada orang sangat kurus cenderung untuk apa ya? Hati-hati dalam mendiagnosis pasien ini ada enlargement dari suatu jantung. Nah, tadi itu membesar, sekarang normal, tapi kok kecil-kecil. Nah, contoh ya, saya gambarkan. Di sini kan harusnya 10 ya, kecepatannya 25. Tapi kok dia itu kecil-kecil ya, petit-petit ya, petit-petit ya, gitu. Kan harusnya rate-nya di sini nih. Harusnya dia harus melebihi dari kotak itu kan, kotak 10 milimeter itu kan. Tapi kok nggak melewati? Mungkin pasien itu mengalami obesitas. Sekarang gini, ini jantung, ini dinding torakal. Ya, ini elektroda untuk merekam jantung. Kalau pada dinding torakal itu ternyata ada barier lemak, misalnya pada obesitas, atau pada pasien itu mengalami efusi perikard. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa aja maka terdapat jeda dikarenakan ada jeda. Jeda itu bukan jeda waktu ya, jeda apa ya? Isolated. Jadi ada sesuatu yang menghambat dari denyutan. Nah, apakah itu bisa lama, bisa cairan atau tumor dan lain-lain. Jadi berpikir, loh ini kalau voltage ya. Bacanya gimana? Sinus rhythm tapi low voltage. Oke, ini bundle branch block ya. Fungsinya apa? Nah, kita harus lihat. Oh, LBBB. LBBB ini new onset atau sudah lama. Jika new onset LBBB, kita bisa berpikir myocard infarct, ya kan? Oh, ada RBBB, LBBB, LVH. Oh, ini tidak ada strain. Oke, berarti pasien lagi tidak ada attack, tapi memang ada anomali pembesaran jantungnya. RBBB. Oh iya, RBBB, RSR-nya di apa ya? Telinga kelincinya di V1 V2. Oh iya, V1 V2. Terus, oh ini ST depresi bukan? Ini milik dari RBBB. Oke, dari ciri khasnya tadi yang dilihat ya di sini. Nah, yang dilihat adalah QRS-nya, R-nya, dan bentuk S-nya. Jika dia ada, coba lihat di sini. Bisa saja pada LBBB, RSR-nya itu pada V5 V6 dan dia lebar. Ya, kalau misalnya dia itu RSR-nya dia itu berada di V1, V2, kita bisa berpikir dia adalah RBBB. RBBB, coba lihat di sini. Ada mungkin beberapa pasien bisa ST depresi di sini, atau ST namanya adalah RBBB dengan RV strain, right ventricle strain. Coba lihat. Loh, ini kok ada ST depresi? Bukan. Nanti kita bicara ST depresi ada namanya down slope, up slope, dan horizontal. Mana milik miokard infark, mana milik yang lainnya. Jika dia ini, coba lihat sini, down slope seperti ini ya, ini RBBB dan ST depresi, ini RBBB dengan right ventricle strain. Mungkin pasiennya sedang melakukan pasien sedang ada kondisi attack. Ya, ini kita bicara ST elevasi ya. ST elevasi intinya adalah jika dia melebihi dari ini dikatakan adalah 0,04 atau satu kotak. Tapi jika namanya signifikansi jika melebihi dari dua kotak. Jika sudah di atas dua kotak, oh udah ini signifikansi. Tapi jika 0,04 kita sudah berpikir sudah ada gangguan ini. Kita pastikan dulu apakah dia per part. Per part itu maksudnya adalah V1, V2, 3, 4 berarti anterior, 5-6 saja, berarti milik lateral. Oh, oke. Okay. Berarti kita bisa berpikir ada gangguan infark miokard. Terus kalau misalnya naik semua, tapi semuanya naik ST elevasi, tapi semuanya bisa berarti khasnya pada perikarditis. Perikarditis khasnya adalah begitu pasiennya ditidurkan, dia lebih cenderung lebih nyeri. Oke. Okay. Seperti itu. Ini perikarditis. Coba lihat di sini ya. Dia adalah eh, dia ST elevasi dia saddle. Ini kan, nah ini adalah isoelektriknya, berarti dia sudah naik ya. Kok nggak ada Q-wave? Iya, kalau ada Q-wave kan berpikir ada miokard, ya miokard infarct, dan dia tidak ada reciproc atau gambaran cerminnya, dan dia di semua lead, dan dia lihat dia ST elevasi nih, tapi semua lead
Sekali lagi, we treat the patient, not treat the number. EKG seperti ini, kembali lagi ke anamnesis, Bu. Anamnesisnya didapatkan apa? Nyeri dada? Iya. Sejak kapan? Sekian lama. OPGRS atau typical chest pain-nya tidak ada, dan dia lebih cenderung nyeri saat lay down atau istirahat. Karena apa? Perubahan posisi dia nyeri, mungkin berpikir perikarditis. Ini miokard infarct. Oh maaf, saya baru tahu kalau misalnya tidak terlalu jelas ya. Ini sangat jelas ya. Di sini adalah kayak bentukan udang, ada yang mengatakan camel. Ya, ini insya Allah semua sudah bisa membaca ya. Nah, sekarang kita bicara ST depresi. ST elevasi, udah elevasi. ST depresi itu yang PR-nya. ST depresi itu ada yang down slope, ada yang up slope, ada yang horizontal. Down slope, ST depresi kan di bawah isoelektrik kan, tapi dia up slope dan dia ada namanya horizontal. Yang mana ini milik jantung, ya kan? Penyebabnya apa? Banyak. Ya, dari jantung, dari pasien mengalami elektrolit imbalan atau gangguan obat. Pada pasien intoksikasi digoksin, dia itu apa ya? Pernah tahu kumis ya. Jadi bentuknya adalah kayak kumis. Dia model kayak downslope tapi dia bentuk kumis. Nah, seperti itu. Ini upslope, downslope, dan horizontal. Ya, ST depresi itu tiga hal. Jadi kalau misalnya kok kayaknya enggak sesuai ya seperti yang biasa tak baca ya. Kok ini kotak enggak naik ya? Bisa saja karena bentuknya ada tiga. Kalau misalnya dia downslope atau horizontal khas miokardial infarct atau ada iskemia di situ ya. Tapi kalau dia upslope, upslope ya ada oklusi. Nah, oklusi ya apakah oklusi itu left artery left di LAD ya? eh Apakah dia itu pasti IMA, yang jelas dia oklusi atau ada apa ya? Bukan strain, ada spasm di situ ya. Dan khasnya adalah cari resiprokalnya. Nah, kalau resiprokal dia itu cenderung untuk gambaran terbaliknya. Kalau dia di sini depresi, resiprokalnya mungkin ST elevasi. Oke. Kalau misalnya sekali lagi kalau miocard infarct, berpikirlah kalau udah dia horizontal ya atau dia cenderung untuk ke downslope, downslope berpikirlah ini aja, gambar yang ini aja. Downslope, downslope atau horizontal, berpikirlah mungkin miocard infarct. Pertanyaan berikutnya. Kalau hipokalemia, gambarannya apa? Sama. Gambarannya adalah dia akan mengalami ST depresi. Jadi ST depresi itu tidak hanya menggambarkan gambaran enstemi atau gambaran milik infak dari miokard enggak. Contoh seperti ini milik bundle branch. Seperti ini. Ada namanya LBBB Elvestrin. Coba lihat, ini downslope. Mohon maaf, ini ada ST depresi. Ini horizontal. Horizontal. LBBB ST depresi. Ya kan? Apakah dia itu milik eh, SCS? Belum tentu. Karena LBBB pun dia punya gambaran ST depresi. Hipokalemia seperti itu juga. Cuma khasnya jangan lupa kalau horizontal dan downslope berpikirlah mungkin kemungkinan besar pasien itu mengalami gangguan di miocard infarct. Sekarang kita berbicara T-wave ya. Nah, mohon maaf sebelumnya ya, layarnya ada beberapa coretan ya. Mungkin ada peserta yang touchscreen tidak sengaja. Jadi sebentar, gambarnya sepertinya tidak tajam. Nah, saya bilang seperti T itu bisa naik, bisa turun. Maaf gini, T itu adalah apakah dia itu milik eh, ACS? Bisa ya, atau milik non ACS sangat bisa. Contohnya apa? Jika dia itu hiperakut T dan dia itu Tauti, bedanya adalah satu milik elektrolit kalium, satu miliknya ACS. Jika dia itu kubahnya itu simetris, ya simetris kita bisa berpikir pasien itu mengalami hiperkalemia. Tapi jika dia itu asimetris, kubah P-nya, saya gambarkan. Nah, sebentar. Kalau
T-nya itu simetris, itu milik hiperkalemi. Tapi jika dia hiperakute, T-nya bisa tinggi, tapi dia tidak asimetris. Tarik aja separuh di sini. Simetris atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh, ini simetris atau tidak? Ini asimetris, karena yang di awal dia lebih cenderung ke gendut ya. Yang kirinya dia cenderung flat, flat. Ini adalah milik dari miokard infarct. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya tadi kan tinggi milik hiperkalemia, tinggi milik miokard infarct, tinggi milik hipermagnesemia. Magnesium itu akan berteman dengan kalium. Nah, tapi pemeriksaan magnesium itu tidak sering dilakukan pemeriksaan di UGD, bisa tapi di ruangan. Tapi kalau IGD sangat jarang. Kalium, natrium yang paling sering di UGD. Nah, itu kan tinggi. Nah, kalau hipokalemia malah T-nya yang akan turun. T-nya jika ada ST depresi lalu ada tampak T, T-nya ini bukan T ya, tapi ini gelombang U. Saya selalu bilang begini ke adik saya, ST depresi, oh dek ini pasien apa? Ini dok pasien PCS. Kenapa ada ST depresi? Loh, saya tadi adik lihat ada ST depresi ada gelombang T. Yakin dah? Ini bukan hipokalemi dah. Ternyata pasien hipokalemi severe ya. Ada yang mengatakan 35 sampai 5,5, ada yang 3,2 sampai 5,7 tergantung laboratoriumnya ya. 30 sampai 35 itu ringan, terus 2,5 sampai 3,0 itu moderate, terus habis itu di bawah 2,5 atau di bawah 3 sampai 35, 25 sampai 3, 2 sampai 25 di bawah 2 berarti severe. Dan U-wave itu mulai muncul dari severe. Moderate to severe juga mulai muncul kalau misalnya bisa jeli lihatnya. Nah, pericardial infusion, kalau hipoteroid itu klinisnya adalah dia akan mengganggu kalsium, ya, dia akan mengganggu kalsium, magnesium dan elektrolit lainnya. Nah, kalau pericardial effusion karena dia akan menyiapkan tekanan dan iskemia, jadi kan gambarannya adalah khas, T-nya juga terganggu. Ini gambaran inversi pada kasus-kasus seperti ini ternyata banyak ya. Waduh, saya seperti ini gimana nih? Saya nggak bisa nih. Saya di UGD, tempat yang jauh, saya di remote area untuk tahu differential diagnosa ini yang match dengan kondisi EKG-nya bagaimana. Nggak apa-apa, tahu dulu aja itu ada gelombang U, ya ada gangguan T, pasien mengalami anomali di gelombang T, curiganya mungkin hipokalemia dan lain-lain, penyakitnya apa? Nggak apa-apa, bisa baca dulu. Bisa baca dulu. Nanti kalem-kalem kita akan lebih detail untuk penanganannya. Oke. Kalau misalnya myocardial infarction tadi ya hiperakute ada ST elevasi, mungkin ada perubahan Q-wave. Kalau ada perubahan Q-wave berarti sudah old myocard ya. Lalu ST segmennya menjadi normal, T-nya menjadi inverted ya, berarti sudah tanda ada iskemia dan Q-wave-nya persisten bisa disertai LBBB ya. Itu bisa berpikir myocard infarct. Nah, contoh gini. Normal, lalu dia ada peninggian dari gelombang T, definisi signifikansi gelombang T itu hiperakute atau tau T ada jika dia lebih dari sepertiga dari R. Kalau lebih dari sepertiga, wah ini udah 2/3 nih, bisa berpikir ini T-tol. Ya, ini ST-nya mulai naik, udah bagus ya saddle atau ponggo udang. Terus habis itu, mohon maaf, oke, dan ini ada mulai muncul Q-wave dan T-inversi. Oke, ini lokasinya. Khasnya adalah kalau misalnya kita berpikir pasiennya mengalami gangguan miokard infarct, lihat lokasinya. Kalau seluruhnya kena, bisa aja di main arteri. Tapi kita bisa berpikir DD-nya yang lain. Ya, seperti perikarditis dan lain-lain. Ini right ventricle dan posterior, kita bisa melihat nanti ada latihan tapi di sesi kedua ya kakak ya. Oke. Ini untuk anterolateral ya. Ini lihat ini ya, lagi punggung udangnya lagi tinggi-tingginya. Ini lihat ini asimetris T-nya tinggi dan asimetris tidak seperti apa ya, segitiga ya. Tenda. Itu beda milik dari myocard infarct. Ini inferior, ini hipotermia. Hipotermia dia seperti kayak ST
elevasi, coba lihat QRS, tapi kok naik? Nah, tapi dia naik pas setelah dia penurunan S ya, tapi ada ada morfologi seperti kayak delta ya, tapi di belakang. Nah, ini namanya G-wave. Ini kalau bahasa mengalami severe hypothermia, biasa kurang dari 28 derajat mulai akan muncul G-form. Oke, sekarang kita bicara tentang elektrolit. Tadi itu kan fokusnya warnanya abu-abu dan sekarang saya bikin shock aja. Elektrolit kan berwarna-warni. Elektrolit yang bisa tampak di EKG yang paling sering adalah kalium. Ya, kalium itu kita bisa lihat kalau pada pasien yang mengalami KAD, ketoasisis diabetikum, kita menggunakan drip insulin. Syarat drip insulin adalah harus kaliumnya normal. Nah, kalau kaliumnya rendah, kita drip insulin, maka insulin akan men-shifting kalium sehingga membuat kalium itu tambah rendah, malah membuat paling severe, pasien bisa mengalami VT. Jadi lihat EKG, kita lihat oh pasiennya KAD, berikan drip insulin. Oke. Kaliumnya gimana? EKG gimana? Oh, EKG-nya bagus. Oke. EKG-nya bagus, berarti kita topang pakai KCl 20 mg. Oh, EKG-nya tampak ada nih eh faulty. Oke, nggak apa-apa. Insulin jalan aja. Nanti akan secara berjalan perjalanannya dalam waktu 4 jam kita cek setelah pemberian elektrolit, dia akan turun. Dan monitor harus tetap dipasang ya. Oke, ini, nah coba lihat, seperti saya bilang, ada beberapa literatur 3,652 tergantung laboratoriumnya. Kalau laboratorium tempat saya 3,5 sampai 5,5. Oke, nah kita lihat gambarannya. Kalau hiperkalemia, sebentar saya langsung saja di sini. Nah, kalau ada gangguan hiperkalemia, dia akan mengganggu T. Oke. Pertama, hiperkalemia ringan, dia T-nya akan naik. T-nya akan naik. Jika hiperkalemia sedang, dia akan T-nya sama tinggi, tapi QRS-nya sudah mulai lebar. Dan ada gangguan di PR. Maaf, P-nya akan flattening dan PR-nya panjang. Lalu jika severe itu di atas 9 ya, maka tidak ada gelombang P dan PR, QRS-nya lebar sama dengan gambaran T-nya. Gambarannya mirip seperti VT. Nah, oke, sekali lagi saya ulang lagi. Hiperkalemia dia akan mengganggu QRS ya, dan dia akan mengganggu ke, apa? Irama P di depannya. Mulai berapa? Mulai ada gangguan 35 sampai 5,5 itu normalnya, 5,5 sampai 6 itu T-nya itu mungkin agak naik, 6 sampai 6 setengah ya. 6,5 itu T-nya itu mungkin udah mulai lebar, 6,5 sampai 7 dia itu sudah mulai agak P-nya flattening ya. 7 sampai 7,5 PR-nya sudah melebar, GRS-nya juga sudah mulai lebar. Di atas 9 ada yang mengatakan 8,5 ya, tapi beberapa buku mengatakan 9. Saya pernah mendapatkan gini, pasiennya 8,9 dan adik saya mengatakan ini belum severe. Tolonglah, beda 0,1 kan bisa lah ya masuk ke severe dengan kondisi QRS lebar dengan T lebih tinggi. Jadi jangan terlalu rigid. Itu ada range saja. Ya, jika cenderung untuk ke severe, kenapa tidak kita mengatakan severe meskipun dia kaliumnya adalah 8,5 gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti gambarnya adalah PR-nya flattening, QRS-nya lebar, dan T-nya sangat tinggi. Oke, coba lihat di sini. Lihat nih, P-nya flattening, PR-nya memanjang, QRS-nya lebar, dan T-nya sangat tinggi. Lama-lama tidak ada irama P dan PR, QRS-nya akan bergabung dengan T, nampak seperti VT. Seperti ini, coba lihat. Ya, QRS T, ini severe. Lihat ya, di sini ya. QRS, ini kan QRS kompleksnya tidak ada. Kalau misalnya di sini tidak ada, tapi di sini masih ada. P, PR-nya tidak ada. QRS, oh, tidak ada P. Berarti iramanya tidak dari SA. Berarti tidak ada PR, berarti tidak ada AV. Ini QRS lebar, berarti lama ventrikular. Boleh kita berpikir seperti itu, tapi lihat, T-nya tinggi. Jika T tinggi, jangan berpikir hanya irama ventrikular saja. Ya kan? Oh, ini rate-nya berapa ini? 120. Bro, berarti
in 100 120. Oh, ini milik accelerated. Dilihat dulu T-nya. Oh, T-nya sangat tinggi. Berarti kita berpikir ini, oh mungkin hiperkalemia. Nah, setelah dikoreksi, ya, kaliumnya dikoreksi dengan insulin, dengan natrium bikarbonat, dengan nebul salbutamol mungkin ya, ditambahin furosemid, T-nya turun. Ya, tapi P-nya masih belum ada. Ya, artinya adalah T-nya sudah mulai turun, tapi dia masih tinggi, ya, lebih sepertiga dari R, berarti masih hiperkalemi. Ya, mungkin mungkin moderate. Nah, kalau saya pernah mendapatkan seperti ini. Saya ditelepon jam 4 Pak, jam 3 pagi, saya datang, pasiennya VT tidak membaik, lalu saya resusitasi, saya sampai 3 jam kardioversi terus. Terus saya mikir gini, Dek, Dek, ini kamu sudah ngecek apa aja? Kaliumnya mau cek belum? Belum dokter, cek dulu. Ternyata kaliumnya 9. Dan gambarnya seperti ini. Kalau kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak melihat gambaran seperti ini, oh saya bilang VT, boleh. Tapi lihat, jika dia itu rate-nya itu kurang dari 150, bisa berpikirlah gangguan non kardiak. Plus jika dia tuh riwayat penyakitnya sebelumnya ada gangguan ginjal atau minum alkohol dan apa-apa mungkin berpikir elektrolit. Plus jika dia itu membandel di kardioversi tidak membaik-membaik, berpikirlah mungkin bukan hanya milik dari kardiak. Ini hipokalemia. Mohon maaf sebentar. Hipokalemia ya. Kalau hipokalemia gambarannya adalah seperti ini. Kalau hipokalemia, tadi T-nya naik, sekarang T-nya turun. T-nya turun menjadi ST depresi dan muncullah eh, gelombang yang tampak seperti T, yaitu gelombang U. Nah, coba lihat ini. Ini ST depresi gelombang T, ya kan? Ini hampir semua ST depresi. Lalu ST depresi gelombang T, ST depresi gelombang T, ST depresi gelombang T. Ini pasien apa ini ya? Enggak apa-apa. Oh, ini AF aja. Oh, jangan lupa, ini ada gelombang T-nya ini. P, GRS, ST depresi, kode gelombang T. Berpikirlah pasien mengalami hipokalemia. Nih ya, karena coba lihat di sini. Ini kok agak prolong ya. QT-nya panjang ya. Long QT nih. Loh, ini T tinggi. Oh, jangan lupa. Ini isoelektrik dan ada downslope. Ya, ada ST depresi downslope. Kayak QT pemanjang. Terus ada kayak QT tapi ada T. Differential diagnosanya jangan dilepaskan untuk hipokalemia. Oke, ini sama. Ini apa ya? Kesimpulannya aja. Kalau hiperkalemia T-nya dinaikkan, kalau hipokalemia T-nya diturunkan. T-nya awalnya itu kalau awalnya naik, kalau T hipokalemia kan 3,5 sampai 5,5, 3,5 sampai 3,0, mungkin T-nya turun mengalami flattening atau T-nya pendek. 2,5 sampai 3 dia akan mengalami ST depresi ya. Maaf, ini ada ya ST depresi 2,0 ya, 2,0 sampai 2,5 dia gangguan T dan P-nya sudah akan mengalami gangguan di bawah 2,0 dia akan mengalami munculnya ST depresi dan gelombang U ini. Dan hati-hati jika ada gelombang U ini dia akan mudah tereksitasi menjadi VT. Jangan lupa begitu ada gelombang U QRS dan mengalami severe lagi misalnya 1,5 QRS-nya bisa lebar, U-nya bisa naik, pasien bisa mengalami VT. Kalau hiperkalemia sudah jelas ya. Khasnya hipokalemia turun T-nya, hiperkalemia T-nya naik. Sekarang hiperkalsemia. Hiperkalsemia kalsium tidak terlalu sering diperiksa di UGD. Ya, tapi gambarannya gini. Pada hiperkalsemia, contoh kayak gini, pernah ada saya itu mendapatkan pasien hipertiroid. Hipertiroid itu cenderung untuk gangguan elektrolit kalsiumnya juga. Nah, kalau pada pemberian kalsium berhipertiroid sensitif terhadap kalsium, tapi hipertiroid juga bisa saja pasiennya mengalami hipokalsemia kan bisa, mungkin ada kondisi tertentu. Saat kita memberikan kalsium, hati-hati, kalsium glukonas hati-hati. Ya, karena apa? Pasien juga bisa mengalami eh, gambaran maaf pelebaran dan mengalami VT. Ini ya, kalau QT nanti ada pembelajaran di materi selanjutnya ya tentang berapa rate atau cara penghitungan QT. Kalau QT-nya tuh pendek, ya, coba lihat sini. Normalnya kan gini, QT. Kok QT-nya pendek ya?
QT-nya pendek, berpikir ada kalsium, masalah kalsium. Jadi kalau hiperkalsiemia, ada beberapa obat-obatan yang juga haram hukumnya diberikan. Kalsium glukonas dan lain-lainnya yang mengganggu kalsium. Nah, ini normalnya 8,5 sampai 10,5. Nah, kalau kalsium 4,6 ya, hipokalsemia dia pendek. QT-nya pendek. Maaf ini tercoret-coret ya nih. QT-nya pendek sekali. QT-nya pendek. Kalau mau latihan boleh ke ECGpedia. Ada kalau mau latihan radiologi ke Radiopedia. Nah, jadi kayak ensiklopedia tapi khusus ECG, khusus foto itu nanti ada Radiopedia, ECGpedia ya, oke. Okay? Itu untuk hipokalsemia. Hipokalsemia ya, itu KRS-nya sempit, PR-nya sempit, T-nya flattening, dan prolong QT. Mungkin ada U-wave. Jadi U-wave itu milik dari mana? Kalau dia U-wave ada ST depresi U-wave, ST depresi T, berarti T-nya milik U-wave, hipokalemia. Tapi jika dia itu QT-nya pendek, tapi ada gelombang T, berarti bukan T, tapi milik U. Nah, oke. Okay. Itu berarti berpikirlah hipokalsemia. Sekali lagi, QT ini seperti elevasi ya, tapi ini T nih, T-nya tinggi. Ini bukan T, tapi ini gelombang U. Nah, seperti itu. Ini lihat nih, ST kok ada gelombang ya? Ini gelombang T tapi gelombang U. Nah, sekali lagi, kalau eh, hiperkalemia, satu T-nya naik, satu T-nya turun. Kalau kalsemia, QT-nya yang dilihat, QT-nya yang dilihat. Hiperkalsemia, QT-nya pendek. Hipokalsemia, QT-nya panjang. Ya, kenapa kok QT-nya panjang? Hati-hati dalam pemberian golongan obat-obatan emetik. Kalau QT-nya panjang, contoh beri metoclopramid atau ondansetron, pasiennya bisa mengalami torsade de Pointes. Karena apa? Ada gangguan elektrolit, ada QT memanjang. Itulah kenapa saya selalu bilang, pasien muntah hebat, saya kasih ondansetron 16 miligram. Ya Allah, Dek. Kenapa agresif? Saya kasih ondansetron 8 miligram. Ya Allah, Dek. Kenapa agresif? Waktu saya bilang, Dek, itu QT panjang. Jangan berikan obat-obatan antiemetik. Dokter, saya sudah berikan 8 miligram. Aduh, masukkan ruang res. Berikan chest lead. Kita kontrol pakai cardiac monitor. Kenapa, Dok? Nanti pasien mau VT. Ah, enggak, Dok. Biasa segojangan. Segojangan itu artinya adalah biasanya kita mual muntah ya ranitidin ondansetron, Dok. Dek, pasiennya QT, memanjang, dan tidak lama setelah saya berbicara, pasiennya VT, mati. Ya, artinya adalah, itulah kenapa kita harus refresh, refresh, refresh. Bukan berarti pembicara pasti betul, pembicara pasti benar. Kami pun membicarakan seperti ini untuk merefresh kami sendiri. Tugasnya adalah kami adalah untuk merefresh teman-teman dan tim kami. Hati-hati ya, gitu ya, cara belajarnya. Magnesium itu jarang dilakukan pemeriksaan, tapi alhamdulillahnya magnesium itu nempel pada kalium. Jadi kalau misalnya ada gangguan kalium, dicek aja magnesiumnya. Mungkin ada gangguan di magnesiumnya juga. Ini normal rate-nya 1,7 sampai 2,2 ya. Coba lihat di sini. Sama. P-nya, loh dokter kok P semuanya enggak terganggu gini. Ini kan kalau gini kan saya bisa berpikir ini hiperkalemia. PR memanjang, P-nya sempit, KRS lebar, T-nya tinggi. Betul, itulah kenapa kalsium, magnesium tuh nempel kalium. Kalau kenapa? Dia sama-sama sama-sama sel yang kation. Iya, kalau pada pasien yang mengalami, nanti saya jawab terakhir aja dulu ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya pada pasien mengalami kalium, gangguan kalium, itu biasanya itu di UGD hanya pemberian koreksi labnya adalah kalium. Tapi untuk ruangan jangan lupa, kok gak turun-turun, mungkin magnesium yang bermasalah. Hipomagnesemia ya, hipomagnesemia prolong PR interval, prolong QT. Kalau tadi kalsium itu pendek dan panjang, QT-nya kalau ini PR-nya pendek, QT-nya pendek. Jadi sama-sama pendek. Coba lihat. PR pendek, bentar, saya punya gambar yang bagus. Nah, sebentar, saya punya gambar yang bagus.
Nah, coba ini. Kalau misalnya lihat ini, QT-nya pendek, ya, QT-nya pendek. Nah, kalau misalnya kita berpikir, aduh saya tahu dari mana, nih ya. Kalau misalnya hipomagnesemia, prolong PR interval, prolong QT. Oke, kalau misalnya dia hipermagnesemia, pendek sama pendek. Sekali lagi coba lihat. Ini hipomagnesemia, ini hipermagnesemia. QT-nya, coba lihat di sini. QT-nya mau gini. Ada QT itu batas Q dan T, dan ada jangan lupa dilihat juga dia pelebarannya. Kalau dia pelebarannya sangat signifikan, contoh seperti ini, sebentar ada nggak ya? Nah, kalau QT, oh iya dua kotak atau ini tingginya juga masih normal, berarti kita bisa berpikir yang lain. Kalau misalnya dia itu QT-nya, oh ini dokter QT panjang nih dok, dan lihat ini dok, ini dua-dua. Oke, kita bisa berpikir hiper. Dok, ini PR-nya, ini QT-nya dok sampai sini, tapi T-nya panjang, lebar sekali. Gambaran seperti ini. Bisa berpikir hipermagnesemia juga. Oke, nah coba sekali lagi. Satu, sekarang kita ngomong kalau prolong PR, bisa kita ngomong kalium, kita bisa ngomong magnesium. Oke, jika ada gangguan kalium, berpikirlah gangguan magnesium. Sekarang kalau magnesium, ya, dia sama-sama ya QT-nya bermasalah, ya, dan QT-nya lebar ini di sini. Oke, nah lihat nih, hipomagnesemia sering disertai gangguan hipokalemia. Oke, QRS mungkin bisa lebar, ya, QRS bisa lebar. Sekali lagi, kalau kita berpikir hipermagnesium, ini hipokalsemia, itu dia berpikir, coba lihat di sini, QT-nya pendek, QT-nya panjang. Kalau magnesemia, QT jangan lupa, ininya juga lebar, ya, ininya lebar. T-nya itu seperti lebar. Lihat, bulging, lebar, bulging, lebar. Oke, ini resumnya. Hipokalemia, ini normal, hipokalemia diturunkan. Tergantung, dokter saya dapat pasien hipokalemia, tapi kok nggak ada U-wave. Tergantung grade-nya. Ini kalau sudah ada U-wave, ST depresi dan U-wave berarti udah mulai severe. Oke? Kalau misalnya mulai dari ringan sedang berat, T-nya flattening, ya. Lalu ada ST depresi dan ada U-wave. Kalau hiperkalemia, T-nya awalnya T tinggi, ya, T tinggi, P, P-nya mulai flattening, PR memanjang, ya, lalu QRS-nya, maaf ya, kalau ringan itu T-nya tinggi, kalau sedang itu P, PR-nya sudah mulai flattening, QRS mulai sudah agak lebar, kalau severe, P dan PR-nya tidak tampak, ya, flat, QRS-nya lebar dengan T yang hampir sama lebarnya, oke? Okay? Kalau Aku hipokalsemia, jangan keluar-keluar sini lihat aja. di sini ada Sama kalsium, saya, karena mama lagi belajar. Kalau enggak, abang mau kasih HP. ya, Belum boleh. ada kalsiumnya, ada magnesemia. Kalau misalnya kalsiumnya, lihat QT-nya, oke? QT-nya, ini ada prolong QT, kalsiumnya, ya, ya. Kalau misalnya dengan ST-nya di sini, kalau dia dia itu hiperkalsiumia, pendek sekali QT-nya, dia maju sekali, oke? Nah, dok, agak takut dok. Gak apa-apa, sama-sama belajar. Kalau misalnya QRS T-nya sangat sangat dempet, sangat sangat dekat dengan QRS kompleks, bisa berpikir hiperkalsemia. Dan ingat T-nya lebar. Oke? Kalau dia itu agak jauh, prolong QT, ya, prolong QT itu bisa karena elektrolit, karena idiopatik, ada kelainan, ada sindroma long QT syndrome dan lain-lain seperti itu. Berpikirlah hipokalsemia. Ingat ya, ini berpikir QT, kalau tadi gelombang T, ini ngomongnya QT. Dan jangan lupa ST-nya. Ya,
Ini T-nya lebar ya. Oke. Kalau hipomagnesemia dan hipermagnesemia sama-sama tinggi ya. Coba lihat di sini PR-nya ya. PR-nya memanjang, loh dok, PR memanjang kan miliknya hipokalemia. Betul. Kalau dia memanjang tapi T-nya normal, milik hipermagnesemia. Hipermagnesemia dia nempel dan magnesium dengan kalium dia nempel. Jadi gambaran klinisnya mirip. Cuman hipermagnesemia kita kalau berpikir, oh ini PR-nya memendek, tapi T-nya kok nggak turun. Mungkin gambarannya adalah milik magnesemia. Jika P-nya flattening, sudah PR-nya juga flattening, terus habis itu ini saya bilang severe hipokalemia ya. QRS-nya lebar, ST depresi dan U-wave. Jangan lupa hipokalemia pun bisa menyebabkan pasien mengalami VT. Gambarannya pun sama. Oke, sekali lagi, kalau hipomagnesiumnya T tinggi, kok mirip ya kayak hiperkalemia. Sekali lagi, magnesium tuh nempel sama kayak kalium. Kalau kalium naik, magnesium pun akan naik. Gambarannya sama, khasnya ada ST depresinya. Oke, ini adalah Bapak EKG ya. Ini alatnya dulu seperti ini ya, sangat cerdas sekali beliau ini ya. Oke, terima kasih. Ini buku yang sangat mudah dibaca untuk belajar anomali-anomali tentang EKG. Terima kasih, Mbak Neti. Mohon maaf jika ada kekurangan atau malah bingung. Terima kasih. Keren banget, Dok. Sudah mengembalikan ilmu-ilmu yang sudah hilang, balik lagi. Jadi luar biasa. Kami belajar bersama Dokter Angela itu tidak pernah henti-henti. Ini ada satu pertanyaan, Dok. Bila seperti demikian, berarti pada keadaan muntah-muntah yang hipokalsemi, antiemetik ditahan dulu kah, dokter? Gitu. Ya, sebentar saya minimize. Iya, ini jadi coretan semua ya, dok. Materinya padahal tersial. Tidak apa-apa. Sebentar, saya share screen lagi. Saya stop share. Kita berbicara antiemetik dan pada pasien long QT. Long QT itu banyak kondisinya. Sebentar, kalau ada ini ya. Oke, sebentar saya minimize dulu. Oke, long QT. Long QT itu miliknya siapa? Hipokalsemia. Terus long QT milik mana lagi? Long QT milik mana lagi? Milik ini juga, kalium juga. Terus long QT milik apa lagi? Idiopatik yang tidak tahu. Terus long QT milik mana mana lagi? Long QT syndrome. Long QT milik mana lagi? Mungkin obat-obatan yang buat blok. Nah, jika kita menemukan pasien long QT dan pasiennya muntah, rehidrasi dulu. Rehidrasi dulu, berikan bukan antiemetik, berikan golongan-golongan seperti yang aman, ranitidin atau mungkin PPI. Turunkan dulu, rehidrasi dulu dengan harapan jika dia itu milik long QT syndrome, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Long QT syndrome itu resikonya adalah jebret pasiennya VT. Tapi jika dia itu miliknya idiopatik, kita harus trial. Kita rehidrasi dulu pasiennya. Ya, tapi jika dia long QT itu milik elektrolit, rehidrasi itu akan memperbaiki kondisi. Kita sambil, dok, elektrolit kan membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk uh, untuk mendapatkan hasil. Tapi labnya, maaf, EKG-nya jelas definitely long QT. Sudah saya pastikan, sudah teman semua jaga saya pastikan long QT. Saya tidak berani masukkan emetik, betul. Rehidrasi dulu, nanti kita lihat begitu hasilnya membaik, hasilnya keluar, kita koreksi elektrolitnya. Oke, dokter, kalau misalnya pasiennya muntah terus nggak tertahankan, gimana dok? Kita sudah berikan H2 blocker, ranitidin, kita sudah memberikan PPI, kita berikan sukralfat, pasiennya masih muntah-muntah. Berarti ada penyebab yang lain. Contoh, mungkin pasiennya keracunan E. coli atau keracunan apa, sehingga menyebabkan masif. Jangan di stop muntahnya. Ya, karena apa?
Kalau misalnya pasiennya, mohon maaf, saya koreksi. Jika pasiennya keracunan E. coli atau keracunan mikroorganisme lainnya, pasien muntah hebat, masa kita nggak stop muntahnya, dok? Gini, ini adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat patogen. Boleh kita stop? Boleh. Boleh tidak kita stop selama kita bisa kuat rehidrasi. Jika kita kuat rehidrasi, ya rehidrasi. Terus habis itu kita koreksi elektrolitnya, aman. Karena apa? Ini kan suatu mekanisme untuk mengeluarkan zat patogen. Efeknya adalah dia akan mengalami gangguan asam basa, dia akan mengganggu apa ya, barrier dari lambung. Solusinya apa? Kita backup barrier itu lambung itu dulu. Berbeda dengan long QT syndrome ya. Tapi setelah kita tuh misalnya gini, dokter, long QT itu pada elektrolit gangguannya kan severe, betul. Kalau saya sudah kadung, dok, anti emetik masuk, begitu saya antiemetik masuk, pasiennya tenang, saya EKG, saya temukan long QT. Apa yang saya lakukan? Kita tidak bisa apa ya, mengambil obat yang sudah masuk. Solusinya bagaimana? Pasang cardiac monitor dan KIE keluarga. Dok, ibu, ini kondisinya ternyata kekurangan elektrotnya berat. Resikonya adalah pasien bisa mengalami kejang pada jantung. Mohon maaf, saya pasang alat-alat elektroda ya. Kenapa? Kita harus backup jika terjadi sesuatu. Nah, seperti itu. Terus berikutnya gini, dokter, intinya saya gimana? Intinya begini, jangan ada nyamuk langsung diceplek. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada nyamuk diceplek, itu istilahnya wajar pada orang kehidupan normal. Tapi pada pasien, jangan pasien itu muntah dikasih anti muntah, pasien itu demam dikasih anti demam. Tidak. Kita harus cari penyebabnya. Nah, seperti itu. Saya balik lagi, dokter, pasien muntah-muntah hebat. Saya kasih apa? Saya sudah kasih H2 blocker, PPI. Saya rehidrasi. Pasien masih muntah-muntah. Pasien akan mengalami tenang, nggak usah khawatir. Kenapa? Rehidrasi dan elektrolit yang kita berikan itu sudah membantu mengcover elektrolit yang hilang. QT pasti akan kembali ke normal. Dokter, saya kadung masuk obatnya. Saya harus mengeceknya gimana? Kontrol monitor. Kontrol monitor. Dokter, saya udah ngecek elektrolitnya. Maaf, saya belum ngecek elektrolitnya. Saya sudah rehidrasi. Harusnya kan ngecek dulu, baru rehidrasi, baru ngecek lagi. Gimana nih, dok? Nggak apa-apa. Setelah pemberian rehidrasi 5H5T itu ya dengan elektrolitnya 4 jam setelah tindakan, itu elektrolit akan bergeming. Nah, di situ kita lihat, oh alhamdulillah terjadi perbaikan atau perburukan. Seperti itu. Mohon maaf, apakah bisa menjawab, nggih? Monggo. Bisa, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat lagi, Dokter. Padahal. Ternyata sangat menarik materinya Dokter Angela ini. Jadi ini untuk menentukan hal itu fokusnya di lead mana dokter yang paling utama kalau misalkan ada long QT dan yang lain-lainnya. Baik, kalau misalnya long QT itu akan di semua lead. Long QT itu ada semua lead. Cuman karena lead semua itu pendek-pendek, kita bisa lihat pakai lead panjang, yaitu lead 2. Dan lead 2 itu pasti akan nampak. Atau di cardiac monitor, itu kan kita bisa milih ya, 1, 2, 3. Beberapa bisa milih AVF, AVL, AVF. Nggak bisa AVL, AVL, AVF. Kalau misalnya cardiac monitornya bagus. Tapi kalau cardiac monitor rata-rata di Indonesia, lead 1, 2, 3. Kita pencet aja lead 2. Itu pasti kelihatan. Gitu ya. Cuman long QT jika severe kita dari jauh kelihatan. Tapi kalau misalnya kita eh, agak ragu, di print 12 lead. Oke, itu. Kita bisa melihat di lead 2. Bisa nampak di semua lead, tapi kita bisa nampak untuk signifikansinya bisa baca di lead 2. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, Bu Neti. Ini sudah menjawab. Ini pada pasien yang anemia berat, gambaran yang bagaimanakah dok yang mendapatkan kondisi EKG yang baik? Oke, Berarti anemia itu diatasi dulu atau gimana? oke. Jadi, di saat pasien datang ke kita itu kan pada perjalanannya sudah anemia atau pada perjalanannya eh, mengalami severity dan pasien anemia. Yang pertama, kalau pendatang sudah anemia, mungkin pasiennya CKD, anemia hemolitik, anemia apapun.
Yang kedua, pasien datang ke kita dan semakin anemia pada pasien gangguan hipovolemik, mungkin hemorrhagic ya. Pasiennya jelas HB-nya tambah turun ya. Kondisinya adalah gini, klinis yang nampak adalah dua-duanya sama, sinus takikardi. Ya, sinus takikardi. Kenapa? Itu adalah kompensasi tubuh untuk mencukupi kebutuhan dalam tubuh. Itu yang pertama. Apakah ada gangguan P, PR, GRS, T? Tidak, jika dia tidak mengalami gangguan elektrolit. Tapi jika dia murni anemia, gambarannya adalah sinus takikardi. Gitu. Terus kalau misalnya yang kita lakukan apa? Kok datang sudah anemia, ya sudah kita EKG kita lihat anemianya berapa. Ada dua literatur. Ada yang maaf ada tiga literatur. Di bawah 10, di bawah 8 dan di bawah 6. Jika di bawah 10 dan ada manifestasi perdarahan, boleh diberikan eh, transfusi. Ada buku yang mengatakan di bawah 8 dengan ada manifestasi perdarahan baru transfusi. Ada yang buku yang mengatakan di bawah 6 with or without gangguan perdarahan langsung transfusi. Lalu solusinya gimana? Dalam satu bag itu bisa naikkan 2 HB. Artinya adalah kalau mau mengkoreksi buff, kalau mau melihat pasien itu sudah perbaikan apakah dari EKG, tidak. Pertama, pasien datang anemia gambarannya sinus takikardi. Oke, kok sinus takikardi ya? Kita cari penyebabnya. Oh, ternyata anemia. Anemia grade yang mana? Tergantung literatur yang dipakai oleh rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit tersebut pakai yang 6, oh ya, ini 6 ini, pasiennya sintak loh. Jangan lupa kasih oksigen. Ya kan? Karena apa? Anemia itu kan, maaf, anemia itu kan kayak bis. Bis itu tidak peduli yang isinya laki-laki semua atau perempuan semua, jika penuh dia akan jalan. Sama, anemia itu bisnya yang kurang. Jadi otomatis oksigennya itu mau di delivery tidak bisa karena bisnya tidak ada. Solusinya gimana? Jadi beri oksigen dengan harapan bis itu isinya oksigen semua. HB itu ikatannya 4. HB itu tidak peduli. 3 CO2, 1 O2, bis itu tidak peduli. Dia mengikat 4-4-nya CO2. Pada pasien anemia, kita paksa HB itu mengikat O2 semua. Itulah kenapa pada pasien anemia, otomatis yang cenderung ke moderate ke severe ya, itu oksigen wajib diberikan. Oke, terus dokter, kalau misalnya pasien mengalami anemia, apakah kita harus EKG setelah diperbaiki anemianya? Tidak, tetap EKG dulu. EKG itu dulu. EKG dulu. Anemia kan tidak bisa dikoreksi cepat. Anemia itu dikoreksinya adalah membutuhkan buying time dan buy tindakan. Nah, seperti itu. Apakah bisa menjawab untuk anemia? Ampun dok menjawab. Monggo, ini ada satu lagi dok. Di mana posisi pemasangan elektrode pada EKG yang ada di ambulan karena cuma 3 elektrode, tidak sampai 12 elektrode. Mungkin Bagus. akan bagus sekali. Ya, bagus sekali. Mau di ambulan, kardiak monitor, itu leadnya 3, kadang beberapa 5. Tidak apa-apa. Di cardiac monitor itu leadnya adalah 1, 2, 3. Lead 1, lead 2, lead 3. Yang kita lihat ada lead 2. Gitu. Jadi lead 2 itu bisa menggambarkan gambaran dari uh, secara general jantung itu. Tidak ada spesifik tapi secara general jantung itu. Lead 2 itu melihat pertama apakah dia rate-nya bagaimana, ritmenya bagaimana, apakah dia normomorfologi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat AVF, AVL, AVR itu susah. Karena apa? Itu per area. Kita nggak bisa melihat V1, V2, V3, V5, V6 karena itu per area. Tapi kita dengan melihat lead 2, kita bisa melihat morfologi jantung itu sendiri secara general. Gitu. Itu Kakak. Apakah bisa menjawab? Ampun dok, luar biasa dokter Angela ini. Masya Allah. Bu Neti kan ahlinya jantung. Dok, izinkan saya memberikan pantun untuk dokter dan teman-teman sebelum ini, sebelum berganti ke pembicara sebelumnya, setelahnya. Jadi, Oke. mentari pagi bersinar terang, Cakep. memberi energi penuh semangat. Cakep. Webinar EKG bersama Dokter Angela tidak akan berkurang membantu kita pasien
semua di ruang gawat darurat. Amin. Semoga membantu. Amin. Semoga Semoga membantu. berkah dok ilmunya. Satu Amin. lagi dok, Nggak dalam, nopo. Pulau Bali indah pesonanya. Cakep, Meningkatkan, menikmati senja di tepi pantai. Mari cakep. bersama-sama belajar dengan Dokter Angela, Allah. membaca EKG yang luar biasa dan mantap sampai selesai. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih loh Dokter Angela ilmunya. Inje. Jadi kami eh, luar biasa, sangat berkesempatan bersama Dokter Angela lagi. Nanti semoga bisa berbagi ilmu semua ya, nggih. Amin. Monggo dokter sebelum ditutup silahkan closing statement. Inje. Jadi ngenten, EKG itu harus sering dibaca. Jika tidak, kita pasti akan lupa. Seninya membaca part of part. Itu yang pertama. Kedua, tidak usah takut. Saya mempunyai teman di Sutomo. Sutomo, maaf, bukan Sutomo. Perhimpunan Dokter Indonesia, Dokter Jantung Indonesia, itu mempunyai program yang sangat luar biasa, yaitu mempunyai WA group tentang pembacaan EKG. Jika yang berada di remote area itu bisa bergabung ke apa grup itu. Dokter ini EKG bacanya apakah gitu. Nanti dokter jantung akan membaca. Oh, ini bacaannya seperti ini Ibu gitu. Jadi tidak usah khawatir. Saya mau baca tapi saya lupa. Saya baca tapi tidak terlalu banyak sering baca jadi saya lupa. Saya baca tapi saya ragu. Boleh, ada grup konsultasinya. Ketiga, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk selalu belajar entah apapun caranya. Termasuk saya mengajar ini adalah membelajar saya sendiri untuk saya mengingat gitu. Saya minta maaf, pasti banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon diambil hikmahnya dan manfaatnya. Tolong jika ada kekurangannya, tolong mohon maafkan saya. Tak lain karena saya manusia. Matur nuwun, terima kasih atas masukannya dan pertanyaan. Punten, ini masih ada yang tanya lagi. Oh, dalem, monggo, Inje. Jangan ditutup dulu. Jangan. Ini satu lagi dari Mbak Bella, yaitu melanjutkan pertanyaan terkait hipokalemi. Bila sudah kadung diberi antiemetik, apa mungkin diberikan kalium EV, dok? Yang Begini, hipokalemi. kaleum, hipokalemi, gambarnya T, T-nya turun ya, dia akan flattening T, ST depresi dan gelombang U. Dia tidak menyebabkan prolong QT. Jadi, hipokalemi jika diberikan antiemetik dia tidak akan terlalu signifikansi mengganggu kalium. Maaf, tidak akan mengganggu gelombang QT. Gelombang QT itu nempelnya adalah di kalsium. Sedangkan yang nempel dengan kalium itu adalah bukan yang nempel. Yang satu area dan kalium itu di golongan magnesium. Jadi kalau misalnya pada pasien hipokalemi diberikan antiemetik tidak ada masalah. Mantan. Oke, terima kasih. Oke. Mana apakah dari audien masih ingin bertanya sebelum Dokter Angela closing? Kayaknya sangat berminat semua dokter ini dengan Ya, materinya dokter sehingga banyak-banyak sekali pertanyaan. Atau mungkin bisa WA kalau misalkan ada yang kurang. Ini yang bergabung dengan grup yang dokter membaca EKG itu apakah ada nggak dok? saya coba tanyakan ke teman saya yang admin admin untuk grup WA itu. Saya tidak berjanji, saya mencoba menanyakan hari ini. Jika saya mendapatkan jawaban hari ini, insya Allah saya akan share ke Bu Neti, akan dikirim ke grup. Jadi mungkin sepertinya jangan leave grup dulu. Nanti kalau misalnya memang memang ada saya tidak bisa mendapatkannya, nanti saya akan bilang saya tidak mendapatkan. Tapi jika saya mendapatkan, saya insya Allah akan maturkan. Nonton, nggih? Terima kasih. Kelihatannya sampun dokter. Alhamdulillah. Mohon maaf gitu bila ada salah kata, Amin. salah Halo Bu Neti, buatan. Oke, senang bertemu sampai lagi. jumpa.